Udah kelihatan Mas? Tolong dinyalain ya kameranya ya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menyalakan kamera karena laptop saya di sini memang nggak ada kameranya ya. Memang bukan saya tidak mau menyalakan kamera karena yang saya pakai laptop ini datanya nggak ada, materinya nggak ada. Jadi adanya di laptop yang ini. Oke, saya lanjut ya terkait sudah kelihatan. Sudah, Pak. Bernard, Gani udah kelihatan. Oke. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selalu sehat untuk semuanya. Oke. Jadi sebagai introduction-nya, apa namanya? Saya akan memberikan materi terkait apa namanya penyelidikan tanah, ya, sama saya jadikan satu aja ya, tersebut penyelidikan tanah. Nanti saya maunya itu setiap 4 kali pertemuan ada quiz, gitu ya. Ada quiz, ada quiz. Sebentar. Oke, jadi kalau kalian misalkan membutuhkan diskusi, membutuhkan apa namanya hal-hal yang kurang paham, gitu ya, bisa japri pribadi sama saya, bisa ketemu saya untuk belajar atau apa, boleh apapun ya terkait dengan perkuliahan. Kalau misalnya saya bisa, akan saya bantu, gitu ya. Oke, jadi untuk awal adalah penyelidikan tanah dan pengujian di lapangan. Apa itu manfaat dari pengujian di lapangan? Apa? Coba yang di sini yang sudah pernah mengambil pondasi 2 siapa? Gani udah pernah ngambil pondasi 2. Oh, oke. Apa? Apa fungsi dari penyelidikan dan pengujian di lapangan? Ada yang tahu? Ini ya, Pak, Raffi apa untuk Raffi? mendapatkan indeks. Ya, Pak, saya, Pak. Hmm? Ini, Pak, untuk mendapatkan indeks properties ya, Pak. Mendapatkan indeks properties. Nah, saya kalau nggak ngeliat, saya double zoom guys. Biar, bentar. Saya double zoom ya. Apa mas? Teman-teman mendapatkan apa? Ini, Pak, untuk mendapatkan. Halo mas. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, untuk mendapatkan apa? Suaranya putus-putus. Untuk mendapatkan indeks propertiesnya, Pak. Sebagai parameter nanti untuk. Halo ya, suaranya putus-putus mas. Iya. Hmm, Eh, indeks properties. Oke, yang lainnya? Untuk Yang mengetahui lainnya daya apa? dukung tanah, Pak. Ada yang bisa jawab? Untuk mengetahui daya dukung tanah dan menentukan pondasi apa yang digunakan, Pak. Siapa tuh yang jawab tadi? Siapa? Rangga. Apa Rangga? Hmm.
Izin Pak, untuk mengetahui daya dukung tanah Apa dan fungsinya? menentukan pondasi apa yang digunakan Pak. Menentukan fondasi apa yang akan digunakan. Menentukan fondasi apa yang akan digunakan. Mengetahui daya dukung tanahnya juga Pak. Mengetahui daya dukung tanahnya juga Pak. Begitu. Lainnya, untuk mengetahui ketebalan atau kedalaman petrok diperlukan nggak? Iya, Pak. Perlukan, Pak. Nah, diperlukan. Untuk mengetahui muka air tanah Iya, betul, Pak. diperlukan Iya, ya. Pak. Oke, inilah batasannya. Selanjutnya, itu diperlukan untuk batasan pendidikan tanah ya. Jadi, itu tergantung pada kondisi dan jenis bangunan yang akan digunakan. Ya. Jadi, ini adalah terkait dengan efisiensinya. Ya. Efisiensi kita menganalisis, mendesain sesuatu itu juga harus mempertimbangkan dari sisi efisiensinya, ya, secara fondasi yang ideal dan secara efisiensi cukup menguntungkan. Selanjutnya, makin tinggi ketidakseragaman, ya, maka makin banyak titik penyelidikan yang dibutuhkan. Maksudnya adalah kita membutuhkan suatu justifikasi, suatu pembenaran bahwa data yang kita perlukan dalam menganalisis itu, ya, itu eligible, terpenuhi, memenuhi syarat, ya. Jadi itulah yang diperlukan kita untuk apa namanya menganalisis, gitu ya. Selanjutnya penting melakukan penyelidikan sampai kedalaman tanah yang dipengaruhi oleh beban bangunan. Oke. Maksudnya adalah dalam kita menganalisis itu kedalaman yang digunakan dalam mengambil sampel tanah, kita sudah bisa atau dapat mempertimbangkan kedalaman yang akan kita pilih. Sebagai contoh, misalkan kalian mempunyai suatu prediksi awal bahwa pondasi kalian ditempatkan di kedalaman 20 meter dengan diameter kira-kira 60 cm, maka kedalaman yang perlu kalian analisis itu adalah kira-kira kedalamannya itu ditambah dengan 4 sampai 8 kali dari diameternya. Jadi kira-kira itu adalah kalau 20 ditambah 4 sampai 60, jadi sekitar 2,4 ya, 2,4 atau 2,5. Jadi kedalaman yang perlu kalian analisis itu adalah sekitar 22,5 meter. Maksudnya adalah kedalaman yang tadi yang 6 sampai 8 D-nya itu adalah apa namanya impact failure yang disebabkan oleh apa namanya kedalaman pondasi itu sendiri, ya. Jadi maksudnya adalah seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya ini adalah contoh, adalah suatu bangunan yang mengalami apa namanya differential settlement walaupun pergerakan ya disebabkan oleh terjadinya movement pada suatu bangunan dan apa namanya
terlepasnya ikatan dalam dalam capping ya, dalam pile cap-nya, dia terlepas gitu ya. Dan sebagai contoh lagi bahwa kita tahu bahwa pondasi dalam khususnya kita tidak selalu terpaku bahwa harus menempel di tanah keras ya. Jadi kalau di pondasi dalam, selain kita menganalisis terhadap end bearing, terhadap kedalaman tanah keras, ya kita juga menganalisis pondasi itu juga terhadap friction, terhadap lekatan, dan adanya keduanya, baik itu terhadap end bearing, tahanan ujung, plus dengan tahanan lekatannya. Jadi ada tiga kriteria dalam pondasi dalam itu sendiri ya, yaitu end bearing, friction, dan keduanya ya, GB sama ditambah oleh GS. Oke. Selanjutnya untuk ilmu di geoteknik khususnya gitu ya, kita adalah uncertainly. Jadi karena tidak mungkin ya dalam suatu bangunan gedung gitu ya, ada suatu jumlahnya 100 tiang ya, kolom itu disalurkan melalui pondasi, dan pondasinya itu diuji tanahnya. Setiap pondasi itu diuji tanahnya, kan nggak mungkin ya. Jadi bagaimana cara untuk kita mengeneral bahwa pengujian yang seefisien mungkin, tetapi dia bisa mengcover, bisa sebagai backup analisisnya itu bahwa data tanah pengujiannya itu sudah firm gitu ya. Itu adalah certainty ya. Selanjutnya imprecision, yaitu adalah suatu keputusan dan pengalaman. Maka dalam menganalisis dalam suatu pekerjaan apapun, khususnya di materi ini adalah di bidang pondasi 2 dalam menganalisis, maka diperlukan jam terbang, diperlukan suatu statement agreement yang dapat dipertanggungjawabkan dan di backup oleh hasil perhitungan kalian ya, dan itu diperlukan waktu yang cukup cukup lama ya dalam mengambil suatu keputusan dalam untuk menganalisis ya. Selanjutnya non-linearity, karena tanah kita tahu bahwa dia mempunyai suatu multifase ya. Tanah itu bukan tanah tok gitu ya, tanah itu mempunyai fase baik itu dari dia fase yang solid sampai fase yang liquid gitu ya. Jadi tanah itu unik, ilmu geoteknik itu unik gitu ya. Jadi kalau kalian ingin belajar ilmu geoteknik, kalian harus senang karena kita belajar ya sesuai, karena kita diciptakan dari tanah ya, kita belajar tanah gitu ya. Kecuali kalau kita ciptakan enggak kita kidding aja ya, just kidding. Oke, selanjutnya adalah heterogen dan anisotropik. Selanjutnya adalah complexity ya. Yang dimaksud complexity itu adalah banyak variabel yang saling terikat. Ya, jadi semua variabel itu pasti saling terikat. Maksudnya terikat, dia tidak linear, tetapi variabelnya itu bisa saling dihubungkan. Ya, maksudnya adalah seperti itu ya, bisa dihubungkan. Tetapi dia nggak linear, tetapi variabel A sampai variabel yang lain bisa dihubungkan, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk latar belakang, dalam melihat kondisi di lapangan, kita memerlukan suatu site visit awal.
Ya, dari awal kita harus tahu dalam analisis kita harus tahu namanya set visit. Ya, kita mengkolek, menggambarkan secara general kondisi yang ada di lapangan, baik itu kondisi impact sosial, baik itu dari sisi moving alat, baik itu dari sisi vibration dan yang lain terkait dengan apa namanya pelaksanaan pondasi. Ya, oke. Selanjutnya collect data, read and choose maksudnya adalah data yang sekiranya bagus kamu ambil bisa sebagai data pendukung untuk pekerjaan dalam analisis dan kamu pilih, tetapi data yang sekiranya rebis, yang sekiranya dia rabis, bahwa boleh kamu singkirkan. Tidak perlu digunakan dalam apa namanya membantu dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya menemukan permasalahan, ya permasalahan ini di apa namanya permasalahan yang ada di lapangan apa nih? Ya, misalkan lokasinya berhimpitan dengan apa warga setempat dengan pondasi yang apa namanya yang sederhana yang menimbulkan impact vibration yang besar. Lah kalian juga harus mempertimbangkan terhadap apa namanya social impact tersebut ya, harus mempertimbangkan. Selanjutnya adalah analisis dan evaluasi ya. Dianalisis evaluasi dari analisis yang kalian yang kalian kerjakan, baru dievaluasi apa sih apa namanya kelebihan analisisnya kita dan kerugiannya apa, dan terhadap ini adalah terhadap cost-nya. Jadi kalau pihak owner, pihak bohir itu nggak mau tuh, maunya dia lebih mempertimbangkan yang pertama adalah dari sisi safety cost ya, bukan dari sisi apa namanya safe-nya, dari sisi keamanannya. Tetapi kalau bohir itu maunya dia ini bisa save cost, tetapi secara apa namanya secara analisis, secara perhitungan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dari sisi bohir itu seperti itu ya, dari sisi owner. Cuma kita sebagai engineer kita menginginkan bahwa analisis yang profesional, yang eligible dan sesuai dengan kriteria yang ada. Mata pedas banget mas. Selanjutnya rencanakan save and ya, direncanakan dari sisi keamanan ya, rencanakan. Oke, selanjutnya untuk tahapan penyelidikan tanah. Ya Allah, mantuknya. Oke, selanjutnya adalah tahapan penyelidikan tanah, inspeksi lapangan, ya, site visit, data rencana, penyelidikan awal, shop drawing dan shop drawing, penyelidikan detail, ya, asphalt drawing dan penyelidikan tambahan, ya, penyelidikan tambahan. Oke, ini adalah tahapan-tahapan dalam penyelidikan apa namanya tanah ya. Ada data rencana, yaitu adalah data yang biasanya kita collect ya dari data existing juga bisa nih ya. Oke, Insya Allah. Ngantuk berat, ngantuk berat Raffi. Iya Pak, mungkin
Ya kan masih introduce dulu ya Pak. Ngantuk. Apa? Apa Mas? Ya Pak, mungkin bisa yang kulit-kulitnya dulu aja Pak. Mungkin kan masih minggu awal, bisa introduce dulu Pak Apa yang Mas? dua ini. Oh, ya udah. Kita nggak usah lama-lama dulu ya. Ya, nanti di minggu depan aja ya. Jadi susah saya kurang tidur nih. Ya, ngantuk berat ya. Oke. Selanjutnya untuk tujuan, ya, jadi mampu mendeskripsikan kondisi tanah ya di bawah permukaan berdasarkan data pengujian in situ dan di laboratorium. Ya. Jadi apa namanya eh, dapat dijelaskan, dapat dikorelasikan data yang ada di lapangan relevan dengan data yang ada di laboratorium. Ya. Selanjutnya, mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap daya dukung dan alternatif perbaikan tanah jika diperlukan. Maksudnya, dalam suatu apa namanya menganalisis ya, itu safe and not-nya dalam suatu pekerjaan juga harus mempertimbangkan apa namanya risiko yang kemungkinan akan terjadi, ya, dan impact-nya seperti apa, habis itu retrofitnya seperti apa atau improvementnya seperti apa ya dalam analisis gitu ya. Jadi kalau apa namanya daya dukungnya kurang ya, jadi apa yang perlu kita perlukan, apa yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan daya dukung itu sehingga masuk pada kategori yang diinginkan gitu ya. Mampu menentukan struktur bawah yang paling efektif dan efisien ya, bukan sebenarnya kalau kita sebagai apa namanya engineer ya, kita harus mempertimbangkan dari sisi apa namanya dari sisi keamanan ya, dari sisi keamanan. Cuma biasanya nanti endingnya dari sisi uang gitu ya. Jadi bagaimana kita menganalisis efektif dan efisien gitu ya. Jadi kalau bisa ya, kalau saya maunya ya, kalau saya desain ya maunya seaman mungkin gitu ya. Tetapi kalau dari pihak owner desain maunya safety factor mendekati safety factor failure ya, gitu ya. Selanjutnya untuk aspek geoteknik, mempelajari data pengujian itu berupa bor ya dari nilai NSPT, nilai properties maupun dari soil engineering ya. Analisa dan peserta penurunan tanah akibat beban. Tetapi dalam menentukan menganalisis suatu apa daya dukung dan kita juga sebaiknya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kalian juga harus mempertimbangkan ya. Jadi kira-kira itu di luar terjadinya apa namanya land subsidence ya, di luar terjadi land subsidence itu karena dia general itu perlu ditambahkan ya. Jadi maka ya atau ice remain-nya sama dengan 0 ya. Suara saya terdengar nggak, Mas Raffi dan Ulil Absor? Terdengar nggak, Raffi? Tadi agak putus-putus Pak.
Putus ya? Iya Pak, tadi sempat ada putus-putus ya Pak. Oke. Selanjutnya memberikan rekomendasi yang efektif bagi struktur bawah untuk dapat menopang. Ya. Setengah satu, setengah dua ya. Harus lagi ya. Ini adalah eh, minimum dari safety factor. Ya, ini yang mengeluarkan adalah Prof. Aziz ya. Sudah meninggal beliau namanya. Tidak ada penghuni ya. Dia kalau less accurate-nya adalah kalau dia temporary dia 1,3 dan 1,5 untuk permanen, dan untuk yang apa namanya banyak orang ya sekitar 1 sampai 2 ya. Ini oke. Selanjutnya untuk konsep safety factor kita adalah safety factor jumlah gaya penahan itu sama dengan jumlah gaya yang pendorong ya. Jadi limit equilibrium ya. Saya asumsikan misalkan 1,3 digunakan gitu ya. Jadi ada namanya karena kita menggunakan mengacu batasan keseimbangan ya, maka itu antara pendorong. Jadi tahapannya itulah dari splitting apa namanya uh, apa namanya stage-nya ya, Suaranya itu yang putus-putus, Pak. Maaf, Pak. menjadi apa namanya. Kenapa? Suara Bapak putus-putus, Pak. Maaf, Pak. Halo, suara saya kedengaran nggak, Mbak? Halo Raffi, kedengaran nggak suara saya? Halo Iya Raffi, Pak, sudah kedengaran terdengar Pak. nggak suara saya? Iya Pak, sudah terdengar. Suara saya. Iya Pak, sudah terdengar. Oke, jadi maksudnya cadangan itu ya adalah tidak boleh adanya suatu kesalahan yang kesalahannya lebih dari itu. Ya, jadi kalau nomor 3 kira-kira 0,3, jadi hanya kalau dibagi 6 sekitar satunya pekerjaan
dari tahapan laboratorium sampai dalam kondisi ya, boleh. Jadi tidak boleh suatu kejadian kesalahan kurang lebih 5%. Ya. Halo, kedengaran nggak suara saya, Mas? Tadi nggak jelas Pak suaranya Pak, putus-putus. Suara saya kedengaran, Pak Raffi? Iya, iya Pak. Sekarang terdengar Pak, cuman tadi pas Bapak jelasin materi itu suaranya hilang-hilang Pak. Suaranya hilang-hilang Pak. Hilang-hilang ya? Sekarang masih, Mas? Enggak sih Pak, kalau sekarang enggak. Cuman kalau misalnya Bapak mungkin sambil ngambilin PPT, ya gitu Pak, agak suaranya hilang-hilang itu Pak. Hmm. Oke, Mas banyak-banyak dulu ya, Mas. Ya, sampai ke ini Zoom-nya sampai kapan, Mas? Kita online. Minggu depan udah offline kan? Bisa kan? Iya Pak, untuk minggu depan sudah offline Pak. Ya udah, kita lanjut minggu depan aja ya. Ya, baik Pak. Baik, Pak. Ya udah. Ya, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.